Yeremia pasal yang ke-13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Saya bacakan ayat ini berkata demikian. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yeremia sedang mempertanyakan tentang perubahan hidup daripada umat Tuhan yang ada di Yerusalem dan Yehuda. Perubahan ke arah yang baik memang merupakan sesuatu yang tidak mudah. Makanya Yeremia menyamakan dengan kulit orang Ethiopia yang mempunyai kulit hitam pekat. Tidak mungkin berubah menjadi kulit putih. Dikatakan di dalam bagian ini juga bahwa macan tutul tidak mungkin berubah warna bulunya menjadi warna yang lain. Ini adalah fakta dalam kehidupan kita. Bahwa seringkali kita akhirnya harus memungkiri tentang apa yang tercatat dalam firman Allah. Satu Yohanes 5 ayat 19 sampai ayat 20 firman Allah bilang begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Satu sisi kita tahu kita berasal dari Allah. Satu hal kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain kita tidak bisa pungkiri, faktanya adalah dunia, bahkan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Wahyu 22 ayat yang ke-11 firman Allah bilang, barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Penjaga menara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah fakta kehidupan yang terkadang ditunggangi iblis untuk menjerat dan mematahkan semangat perubahan ke arah yang baik, ke arah yang lebih baik. Dan banyak orang tidak terima karena konsep-konsep yang demikian. Ada keluarga yang sukar untuk menerima perubahan daripada bagian keluarganya yang lain. Katakanlah ada orang yang sudah keluar dari tahanan, sekian lama dia ada di sana, dan setiap hari dia bisa mendengar dari firman Allah, ada kunjungan-kunjungan, ada pelayanan rohani yang diberikan, sehingga hidupnya berubah. Siapa yang merubah dia? Tentunya kuasa firman yang mengubah. Tetapi tidak bisa dipungkiri ketika dia keluar dari tahanan, dia berhadapan dengan keluarga besar dan keluarga besarnya meragukan pertobatannya. Inilah fakta. Dan banyak orang kemudian akhirnya berkata bahwa sudahlah, saya ditolak. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali kepada kehidupan yang lama. Dan mungkin fakta ini juga merupakan sesuatu yang membingungkan dalam hidup kita. Kita ingin berubah. Kita ingin menjadi jauh lebih baik dari hari kemarin. Tapi kemudian hal ini terngiang-ngiang dalam hidup kita. Gak mungkin. Yang kudus mah tambah kudus. Yang benar mah terus dalam kebenaran. Tapi yang cemar terus dalam cemaran. Terus hidup dalam kecemarannya. Dan ini merupakan sesuatu yang dilema bagi kita.
Tapi pada sisi yang lain juga kita melihat firman Allah tadi sudah katakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi satu sisi ada pengaruh dari Tuhan yang ingin supaya kita menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Tapi pada sisi yang lain ada pengaruh daripada kekuatan kuasa kegelapan. Dia ingin membuat hidup kita menjadi hancur binasa. Tidak menemukan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Itulah pekerjaan iblis. Tapi hari ini kita melihat apapun faktanya, kita akan melihat bahwa Tuhan menggaransikan sebuah perubahan dalam hidup kita. Bahkan bukan sekedar sebuah perubahan, Dia menggaransikan tentang keselamatan di dalam dirinya, di dalam namanya. Oke, kita harus menjadi orang yang mengerti dengan lingkungan kita, yang mengerti dengan fakta kehidupan ini, yaitu bahwa seluruh dunia berada di bawah pengaruh si jahat ini. Bahwa apa yang dilihat oleh Yeremia sesuatu yang tidak mungkin. Merubah warna kulit tidak mungkin. Demikian dengan perubahan hidup, masakan. Orang-orang Yerusalem, Yehuda bisa berbuat baik, rasanya tidak mungkin. Mana mungkin saya yang sudah banyak dosanya bisa ditebus Tuhan. Mana mungkin saya yang orang paling berdosa diampuni Tuhan. Mana mungkin saya yang jahat bisa berubah jadi baik. Mana mungkin. Kalau itu menjadi pertanyaan kita, atau pertanyaan kita bukan hanya terhadap diri kita, tetapi terhadap orang-orang yang sudah kita doakan sekian lama tahun, yang kelihatannya sulit untuk berubah. Semakin kita berdoa, semakin menjadi-jadi. Ada suami yang mendoakan istri, ada istri yang mendoakan suaminya, pasangannya, dan rasanya kok tidak mungkin. Rasanya Tuhan tidak bisa merubah, itu rasanya. Kelihatannya memang demikian, faktanya demikian. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana garansi Tuhan atas perubahan anak-anaknya, atas orang-orang yang mau datang kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 20, firman Allah berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi sisi yang lain, Yohanes menulis bahwa memang dunia dengan segala isinya berada di bawah pengaruh si jahat. Tetapi datang kepada ayat yang ke-20, Yohanes menegaskan di sana, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Jadi ada satu usaha Allah, inisiatif Allah dilanjutkan dengan realisasinya. Dia mengutus Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Kita yang berdosa, manusia yang berdosa ini ditebusnya. Yohanes menuliskan di sana bahwa supaya kita pun ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yohanes adalah salah seorang murid yang dekat dengan Yesus. Dia paling muda di antara murid-murid yang lain. Dia diizinkan memulai perjalanan hidupnya lebih awal berjalan dengan Yesus.
lalu menghabiskan waktu yang lebih lama daripada murid-murid yang lain. Semua teman-temannya, rasul-rasul, meninggal. Penganiayaan gereja terjadi. Mereka meninggal dengan cara-cara yang sadis, sebagai martir. Yohanes pun demikian. Berapa kali menghadapi penganiayaan. Dia pernah digoreng hidup-hidup, tapi kemudian gak mati juga. Dibuang ke Pulau Patmos. Di sana binatang buasnya ngeri, dengan tujuan supaya dia dimakan oleh binatang buas. Tapi ternyata waktu ada di Pulau Patmos, dia mendapatkan penyingkapan Tuhan. Maka ditulislah kitab Wahyu yang kita baca. Nah, Yohanes ini menghabiskan begitu banyak waktu berjalan dengan Tuhan. Dan Yohanes bisa mengukur hati Tuhan terhadap orang-orang yang mau datang kepadanya. Kalau manusia sudah dikecewakan, sudah disakiti hatinya, waktu kita mau datang mengadakan rekonsiliasi, kita ingin terjadi sebuah pembenahan hidup yang lebih baik, kita datang memohonkan maaf kepada dia. Kalau hatinya belum siap, dia bisa menolak kita. Kita bisa dimaki-maki, kita bisa dimarah-marahin, kita bisa dikutuk. Itulah manusia. Tapi luar biasanya Yohanes menuliskan berbeda dengan Tuhan kita. Yohanes bilang, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Makanya Yohanes tidak tanggung-tanggung dalam membukakan rahasia garansi perubahan di dalam Yesus. Dia buka secara detail. Okelah, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kau perlu mencatat bahwa justru karena kasihnya Tuhan kepada manusia, dia datang ke dunia. Untuk apa? Mengubah engkau. Yang tadi hidupmu tidak baik, hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak punya pengharapan. Dia datang, dia tawarkan, marilah kepadaku. Kamu tidak mampu dengan kekuatanmu. Hidupmu penuh dengan keletihan, penat hidupmu. Masih mau bertahan ke kamu dalam kondisi yang demikian? Aku datang kepadamu. Maka terima aku, supaya kamu mengalami hidup yang sesungguhnya. Itulah Yesus. Itulah faktanya. Bahwa demikian kasihnya ditunjukkan, bukan hanya sekedar berteriak, aku mengasihimu, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tidak sekedar meneriakkan sebuah informasi, tapi dia turun ke dalam dunia ini. Dia menjadi sama dengan kita. Bedanya adalah dia tidak berbuat dosa. Tapi dia yang tidak berdosa dibuatkannya menjadi dosa, dibuatkannya menjadi terkutuk. Demi kita yang percaya kepadanya, kita mengalami perubahan hidup. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan tolong kita. Matius 6 ayat 13. Doa Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, kita bilang begini, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita berdoa demikian. Kenapa? Karena Bapa kita, dia yang mempunyai segala kuasa. Kuasa di mana? Kuasa di bumi, kuasa di sorga. Dan kuasanya itu sifatnya kekal. Iblis hanya bisa mempengaruhi kita untuk sementara waktu. Tapi dia tidak bisa melawan kuasa Allah yang besar itu. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang penuh, dengan keyakinan penuh bahwa kalau kita datang, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya.
Amin. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia." Kehidupan di dunia kehidupan yang sukar, sulit. Rasanya tidak mungkin. Perubahan-perubahan yang baik rasanya tidak mungkin. Dan setiap hari kita berpacu dengan keadaan ini. Setiap hari kita berlomba, mau senangkan hati Tuhan atau senangkan hati hantu. Kita berlomba terus, kita bertanding terus. Tapi Tuhan pun berdoa, Yesus pun berdoa supaya kita tidak diambil dari dunia ini. Keadaan yang kacau balau, baik yang terjadi antara kita dengan orang-orang, dengan manusia duniawi, maupun keadaan yang terjadi di antara sesama tubuh Kristus. Sulit, peperangan terjadi semakin hebat. Tapi doa Yesus, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Amin. Ini adalah garansi Tuhan terhadap perubahan kita, bahwa sesadis apapun kehidupan ini, setidak mungkin seperti apapun yang kita rasakan di hari ini, ingat doa Yesus supaya kita terlindung daripada segala yang jahat. Ayat 19, Yohanes 17. "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Amin. Ini doa Yesus bagi kita. Jadi jangan kita takut untuk perubahan-perubahan dalam hidup kita maupun dalam orang-orang yang sedang kita doakan. Haleluya. Efesus 3 ayat 20, firman Allah berkata, "Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan." Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah berdoa, puji Tuhan, haleluya. Ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih tetap berdoa untuk perubahan orang-orang yang engkau cintai? Haleluya. Atau sudah putus asa? Merasa Tuhan tidak mungkin jawab? Kenapa ya kerinduan yang baik kok sulit dijawab ya? Kok yang tidak dirindukan, yang jahat, yang jelek, yang buruk, kok malah terjadi dengan begitu mudahnya? Ingat, dunia dengan segala isinya ada di dalam kuasa si jahat, dalam pengaruh si jahat ini. Tapi kalau kita masih tetap berdoa kepada Tuhan untuk perubahan diri kita atau perubahan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, percayalah bahwa kita akan mengalami perubahan ini. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah putus asa untuk sesuatu yang sudah digaransikan Tuhan. Jangan pernah putus asa untuk perubahan baik yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Tetap berdoa, tetap berdoa. Wah, gak mungkin. Mungkin. Orang seperti dia gak mungkin dirubah. Mungkin. Bukan mungkin di dalam garansi kita. Mungkin di dalam garansinya Tuhan. Mungkin di dalam kepastiannya Tuhan. Karena Tuhan adalah pasti. Kita berjanji tidak pasti. Kadang-kadang tidak ditepatin. Alasan satu dan lain hal membuat kita tidak bisa menepati janji kita. Tapi Tuhan Yesus kan bukan sekedar berjanji. Dia sudah datang mengerjakan penebusan di dalam kita. Karena itu percaya saja. Percaya terus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sudah hopeless dengan keadaan dirimu, dengan keadaan orang-orang lain yang kau sudah berdoa sekian waktu, rasanya tidak mungkin Tuhan tolong mereka. Rasanya tidak mungkin Tuhan tolong diri kita sendiri.
Atau mungkin kita berkata, jangankan berdoa buat orang lain, untuk diri saya saja. Tidak mungkin, dan tidak mungkin. Ingat waktu kita berkata demikian, ada begitu banyak orang percaya yang sedang berdoa buat kita. Saudara-saudara yang mendengarkan pesan ini, percayalah saudara, kalau saudara merasa tidak mungkin, ada orang yang sedang berdoa bagi saudara. Dan di atas semuanya itu, Tuhan Yesus sudah berikan kepastian itu bagi kita. Kepastian untuk perubahan ke arah hidup yang baik, bahkan lebih baik. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bisa berkata amin? Dosa apa yang menghambat kita? Membuat kita tidak bisa berbuat baik. Setiap kali kita berbuat baik, kita bersyukur. Tetapi setelah itu, menit-menit selanjutnya, kok kita terjebak lagi di dalam dosa-dosa masa lalu. Sudah dengar firman Tuhan sekian lama, tapi kenapa saat aku sudah berubah, aku merasa aku berubah? Tapi aku merasa aku berubah, kenapa orang lain tidak bisa mengakui perubahanku? Lalu kita semakin stres menghadapi fakta hidup ini. Tapi ingat, firman Allah berkata kepada kita sekalian hari ini, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima ini, percaya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini hamba berdoa bagi kekasih-kekasihku, sahabat-sahabat penjaga menara ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami satu persatu. Kalau kami sedang bergumul buat perubahan diri kami, dalam nama Yesus Engkau ada bagi kami. Kalau kami bergumul bagi orang-orang lain, pasangan kami, saudara kami, orang-orang yang kami cintai, tapi rasanya sulit untuk berubah, pagi ini kami mau berkata dalam nama Yesus, terjadi perubahan. Doa kami dijawab Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu dan kami berdoa. Berkat-Mu atas gereja Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani Engkau baik di kota, baik di desa. Berkati mereka. Doa kami kalau ada hamba-hamba-Mu yang sedang terjebak untuk perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Tuhan, dalam nama Yesus bantu mereka, untuk mereka pun juga bisa memenangkan perlombaan ini. Dalam nama Yesus mereka bisa tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Kami berdoa bagi pos-pos pekabaran Injil, berkati semuanya. Dalam nama Yesus cukupkan segala yang diperlukan. Kami berdoa bagi para donatur yang membantu untuk pekerjaan Allah dapat terus berjalan.
Injil terus diberitakan, orang-orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati mereka di tengah-tengah kesulitan dunia, tapi kami percaya Tuhan adakan perbedaan. Mereka yang terus menabur benih untuk pekerjaan Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda berkat. Doa kami bagi tenaga medis dan Kementerian Kesehatan yang terus berjuang mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan tolong. Bagi anak-anak Tuhan yang sakit, biar mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang mereka putus asa, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada sukacita dari Tuhan, semangat dari Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Itu menjadi doa kami. Walau sakit, bukan berarti tidak bisa jadi berkat. Tuhan pakai anak-anak Tuhan ini. Mereka yang sedang ada di ruangan-ruangan karantina mereka, Tuhan tolong. Siapapun yang berhadapan dengan mereka, siapapun yang berjumpa dengan mereka, mereka mendapatkan semangat karena mereka melihat anak-anak Tuhan ini semangat. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini bagi rumah-rumah tangga anak Tuhan, agar mereka dilindungi meskipun mengalami berbagai goncangan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati dari tingkat pusat, daerah, kecamatan, sampai kepada kelurahan, RT, RW sekalipun. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin negara kami, negeri kami, kota kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa bagi 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan berkati Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Berkati Provinsi Banten, juga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkati Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Berkati Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Tuhan berkati 34 provinsi ini, yang di dalamnya ada anak-anak Tuhan. Berkati semuanya. Jadikan anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang bagi sesama, supaya semua warga yang ada di setiap provinsi-provinsi ini, mereka bisa datang kepada Tuhan. Mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang menjaminkan perubahan hidup, bahkan keselamatan itu. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.